Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaid Zainul Astiafafa, NIM akhir 083. Di sini saya akan membahas tentang DHCP dari sebuah studi kasus seperti berikut. Nah, di sini ada sebuah jaringan komputer dengan topologi seperti ini. Di sini ada core router, yaitu switch layer 3. Kemudian di sini ada perangkat klien untuk staff, klien lab, dan juga di sini ada ruangan server dengan VLAN 30. Selanjutnya ada skenario seperti ini. Yang pertama, VLAN 10 tidak mendapatkan IP address. Kemudian VLAN 20 mendapatkan IP tetapi tidak bisa resolve DNS app.campus.local. Yang ketiga, reverse DNS tidak berfungsi. Yang keempat, setelah DHCP restart, beberapa klien kehilangan koneksi. Kemudian yang kelima, terjadi konflik IP di VLAN 20. Yang terakhir, beberapa klien menggunakan DNS publik meskipun DHCP sudah mengatur DNS internal. Administrator di sini diminta melakukan analisis teknik menyeluruh. Nah, kemudian ada beberapa soal tentang DHCP. Yang pertama, jelaskan proses lengkap DHCP DORA dan identifikasi di tahap mana kegagalan dapat terjadi sehingga VLAN 10 tidak mendapatkan IP. Nah, pertama saya akan membahas tentang DHCP, konsep DHCP DORA. DHCP DORA adalah proses komunikasi antara klien dan DHCP server untuk mendapatkan IP address secara otomatis. DORA terdiri dari 4 tahap utama, yaitu discover, offer, request, dan acknowledge. Yang pertama, discover. Pada tahap pertama, klien yang belum memiliki IP akan mengirimkan pesan DHCP discover. Kemudian pesan ini dikirim dalam bentuk broadcast karena klien belum mengetahui lokasi DHCP server. Broadcast ini dikirim ke seluruh jaringan dalam satu VLAN. Selanjutnya yang kedua adalah offer. Setelah server menerima discover, server akan membalas dengan DHCP offer. Offer berisi alamat IP yang tersedia, gateway, DNS, kemudian list time. Offer biasanya dikirim unicast ke klien atau melalui relay. Nah, jadi pada tahap offer ini, server merekomendasikan beberapa IP. Nah, kemudian tahap ketiga yaitu request. Klien kemudian memilih salah satu offer dan mengirim DHCP request. Ini merupakan konfirmasi bahwa klien ingin menggunakan IP tersebut. Nah, jadi setelah server menawarkan beberapa pilihan IP, kemudian klien memilih salah satu dari IP yang ditawarkan oleh server. Kemudian IP yang dipilih tersebut akan digunakan pada klien. Nah, yang terakhir adalah acknowledge. Server mengirim DHCP acknowledge. Ini adalah konfirmasi final bahwa IP telah diberikan kepada klien. Setelah itu, klien dapat berkomunikasi dalam jaringan. Nah, kemudian analisisnya dalam studi kasus tadi adalah kemungkinan penyebab dari VLAN 10 tidak mendapatkan IP address karena discover tidak sampai ke server. Hal ini disebabkan oleh beberapa kondisi, yaitu port switch tidak masuk VLAN 10, VLAN belum dibuat, terang antara switch tidak membawa VLAN 10, dan DHCP server berada di VLAN berbeda dan tidak ada relay. Seperti yang kita tahu tadi, bahwa tahap pertama yaitu discover hanya bisa mengirimkan broadcast ke dalam satu VLAN, tidak bisa menjangkau VLAN lain. Jika DHCP server berada di VLAN lain, nah pada topologi ini kan server
berada di VLAN 30, sedangkan dan beda VLAN dari staff yaitu VLAN 10. Jadi klien di staff tidak bisa menjangkau VLAN 30 karena belum ada aturan tambahan. Nah, seharusnya di core router ini ditambahkan ada aturan tambahan berupa DHCP relay, yaitu memasukkan IP bantuan. Jadi di core router ini masuk ke VLAN 10 harus ada IP helper address atau IP bantuan yang akan memberikan IP ke klien staff. Nah, untuk yang kedua, soal kedua adalah DHCP server berada di VLAN 30. Jelaskan mekanisme teknis agar VLAN 10 dan VLAN 20 tetap memperoleh IP secara otomatis. Sertakan konsep dan istilah teknisnya. Pada skenario ini, DHCP server berada di VLAN 30, sedangkan klien berada di VLAN 10 dan VLAN 20. Secara default, klien di VLAN berbeda tidak dapat langsung berkomunikasi dengan DHCP server. Hal ini terjadi karena DHCP menggunakan broadcast pada tahap awal komunikasi. Untuk mengatasi hal tersebut, digunakan mekanisme DHCP relay. DHCP relay berfungsi meneruskan broadcast DHCP dari klien menuju unicast ke DHCP server. Mekanisme kerja DHCP relay adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah klien mengirimkan DHCP discover. Jadi klien 10 mengirimkan broadcast DHCP discover. Nah, tahap kedua, router di sini atau layer switch 3 menerima broadcast dari VLAN 10. Nah, router atau layer switch 3 ini bertindak sebagai relay atau sebagai penghubung. Nah, tahap selanjutnya atau tahap 3, broadcast diubah menjadi unicast. Relay agent mengubah broadcast menjadi unicast dan mengirim DHCP server di VLAN 30. Setelah menerima broadcast, router ini akan mengirimkan broadcast tersebut ke VLAN 30. Tahap keempat adalah relay menambahkan informasi GADDR, yaitu alamat gateway VLAN client. Informasi ini digunakan DHCP server untuk mengetahui subnet asal klien. Tahap 5, DHCP server menentukan pool. Server memilih IP dari pool sesuai subnet VLAN 10 atau VLAN 20. Jadi server memilih kan VLAN 10 menggunakan oktet 3 menggunakan nomor 10, sedangkan oktet 20 menggunakan di VLAN 20 oktet yang ketiga menggunakan IP 20. Nah, di sini server memilih. Ketika VLAN 10 yang meminta IP DHCP, maka server akan memilihkan yang nomor 10. Sedangkan jika VLAN 20 yang meminta DHCP server, maka server akan memberikan server akan memberikan nomor 20. Tahap ke-6 adalah server mengirim over. Over dikirim kembali ke relay agent. Jadi dari server, over akan dikirim ke router atau switch layer 3. Tahap selanjutnya atau tahap 7 adalah relay meneruskan ke klien. Relay mengirim over ke klien dalam VLAN asal. Proses ini berlanjut sampai tahap knowledge. Nah, tahap 7 tadi berlanjut sampai VLAN 10 ini mendapatkan IP. Selanjutnya soal ketiga yaitu
ditemukan log berikut. DHCP discover from 00.2 0C 229.2 AP 2 CD 2 IF ya P2.2 no release. Analisis penyebab teknis, dampak terhadap jaringan, solusi jangka pendek dan solusi jangka panjang. Log ini menunjukkan bahwa DHCP server menerima pesan DHCP discover dari klien dengan MAC address. Ini adalah MAC address. Jadi dengan MAC address sebagai berikut ini melalui interface itu 0. Namun server tidak dapat memberikan IP karena tidak ada list yang tersedia dalam pool. Artinya servernya aktif, discover juga sampai ke server, namun masalah terjadi pada tahap over. Ini bukan masalah VLAN atau relay, ini masalah kepastian atau manajemen list. Penyebab teknis, ada beberapa penyebab teknis yaitu seperti pool IP DHCP sudah habis, kemudian list time terlalu panjang, list database tidak sinkron, dan jika DHCP restart dan list file tidak tersimpan dengan benar, server kehilangan data binding, menganggap IP masih dipakai. Nah, solusi jangka pendeknya adalah cek kapasitas pool. Seharusnya pool yang digunakan atau subnet menggunakan subnet yang lebih besar agar semua klien bisa mendapatkan IP dan tidak kehabisan IP. Selanjutnya adalah clear list yang tidak valid. Nah, untuk IP yang sudah tidak digunakan biasanya masih terdata dalam IP yang masih digunakan. Jadi perlu adanya pembersihan. Perlu adanya validasi IP mana yang sudah tidak digunakan dan IP mana yang masih digunakan. Kemudian kurangi list time sementara. Nah, juga perlu adanya durasi waktu list time atau list time. Jadi misal satu IP hanya bisa digunakan dari satu IP hanya bisa digunakan sekitar 4 jam. Nah, jika lebih dari 4 jam, maka IP tersebut otomatis tidak bisa digunakan dan harus meminta IP lagi ke administrator. Kemudian tambahkan subnet sementara jika memungkinkan, perluas scope. Yang terakhir adalah restart device dengan benar, pastikan list database tidak korup. Tujuan mengembalikan layanan secepat mungkin. Nah, untuk solusi jangka panjangnya adalah menggunakan subnet yang lebih besar. Jadi harus ada IP yang tidak terpakai. Misal hanya ada 10 klien, jadi harus menggunakan subnet yang memiliki pool lebih besar dari jumlah klien tadi. Mungkin bisa menggunakan subnet 27 dengan IP pool 16 atau juga 25 dan selanjutnya. Kemudian list time sesuai profil. Nah, penggunaan atau pengaturan waktu juga harus disesuaikan. Misal untuk WiFi mahasiswa. Nah, biasanya mahasiswa hanya aktif dari jam 8 sampai jam 4. Maka harus diatur dari jam 8 sampai jam 4 saja. Untuk lebih dari jam 4 otomatis WiFi tidak bisa digunakan. Selanjutnya segmentasi VLAN. Perlu adanya pemisahan untuk staf, mahasiswa, IoT, tamu, dan lain sebagainya. Kemudian monitoring DHCP seperti log monitoring, alert jika full usage lebih dari 80%, dan audit rutin. Nah,
Lanjut, untuk soal keempat adalah terjadi konflik IP pada VLAN 20 meskipun menggunakan DHCP. Sebutkan minimal 5 kemungkinan penyebab teknis dan metode verifikasinya. Konflik IP pada VLAN 20 meskipun telah menggunakan DHCP menunjukkan adanya gangguan dalam mekanisme pengelolaan alamat jaringan. Secara normal, DHCP mencegah konflik dengan mengalokasikan IP secara terpusat dan terdokumentasi. Jika konflik tetap terjadi, maka terdapat anomali teknis. Pertama, kemungkinan terdapat perangkat yang menggunakan IP statis dalam rentang DHCP full. Hal ini dapat diverifikasi dengan membandingkan tabel DHCP binding dengan tabel ARP pada router atau melakukan pemindaian jaringan. Kedua, adanya routes DHCP server yang memberikan alamat IP tanpa otorisasi. Verifikasi dilakukan melalui analisis paket atau mendeteksi lebih dari satu DHCP over dalam jaringan. Ketiga, database list DHCP dapat mengalami kerusakan atau kehilangan sinkronisasi setelah restart, sehingga server mengalokasikan ulang IP yang masih aktif. Pemeriksaan log dan file list diperlukan untuk memastikan konsistensi data. Keempat, kemungkinan terjadi duplikasi MAC address, khususnya pada lingkungan virtualisasi. Hal ini dapat diperiksa melalui tabel MAC address pada switch. Kelima, kesalahan desain subnet seperti overlap atau spook atau tidak diaktifkannya fitur konflik detection juga dapat menyebabkan konflik. Nah, untuk lanjut nomor 5, jika terjadi routes DHCP server di jaringan, jelaskan mekanisme serangannya, cara mendeteksi secara forensik, mitigasi pada switch manageable, dan konsep DHCP smoothing. Routes DHCP server adalah perangkat tidak sah yang memberikan alamat IP pada klien dalam jaringan. Mekanisme serangan terjadi ketika penyerang mengaktifkan layanan DHCP pada perangkat seperti laptop, router, atau access point. Saat klien mengirim DHCP discover, perangkat routes merespon lebih cepat daripada DHCP resmi. Penyerang kemudian memberikan konfigurasi jaringan palsu seperti gateway dan DNS yang mengarah ke sistem milik penyerang. Hal ini memungkinkan serangan man in the middle, pencurian kredensial, pengalihan traffic, hingga manipulasi komunikasi. Serangan ini juga dapat menyebabkan gangguan operasional karena klien menerima konfigurasi yang tidak valid. Cara mendeteksinya adalah deteksi dilakukan melalui analisis lalu lintas jaringan dan log system. Metode utama meliputi patch capture, analisis MAC address sumber DHCP over yang tidak dikenal, monitoring log DHCP server resmi untuk mendeteksi aktivitas abnormal, networking scanning untuk menemukan perangkat yang membuka layanan DHCP, korelasi antar tabel ARP, DHCP binding, dan MAC address pada switch. Nah, untuk mitigasi pada switch manageable adalah switch manageable menyediakan fitur keamanan layer 2 yang dapat mencegah serangan. Yang pertama adalah konfigurasi port terpercaya atau transport hanya pada uplink menuju DHCP server resmi. Yang kedua, port lain dikategorikan sebagai untrust sehingga tidak dapat mengirim DHCP over. Yang keempat, implementasi port security untuk membatasi jumlah MAC address. Yang kelima, segmentasi VLAN untuk membatasi domain serangan. Yang keenam adalah monitoring dan logging traffic DHCP. Kemudian yang terakhir yaitu konsep DHCP smoothing. DHCP smoothing merupakan mekanisme keamanan layer 2 yang menfilter pesan DHCP dalam jaringan. Switch akan mengizinkan pesan DHCP hanya dari port yang ditetapkan sebagai trust, memblokir DHCP over dari port untrust,
membuat database binding antara IP, MAC address, dan port. Kemudian yang terakhir mendukung fitur keamanan lanjutan seperti dynamic ARP inspection dan IP software. Nah, lanjut ke soal nomor 6 adalah rancanglah konfigurasi DHCP untuk VLAN 10 dengan 200 user. Kemudian list time optimal lingkungan kampus. Yang ketiga option 3 gateway. Yang keempat option 6 DNS. Yang kelima reservasi IP untuk printer. Nah, kita akan simulasikan di Cisco Packet Tracer. Karena kita akan buat VLAN-nya terlebih dahulu. Kan untuk IP-nya terlebih dahulu. Untuk di bulan 10 start yaitu bulan 10 19 10 24, karena tadi untuk start atau bulan 10 harus ada bisa digunakan untuk 200 player, jadi kita menggunakan subnet 24 untuk bulan atau bulan 20 menggunakan IP 52 menambahkan 20 mulai 27. Yang terakhir bulan 30 bulan 97. Nah, selanjutnya adalah kita masukkan dulu ke film terlebih dahulu di switch layer 3. Kita masukkan
dari VLAN 10, VLAN 20, dan VLAN 30. Nah, setelah selesai, coba kita buat DHCP server di server kosong. Pertama kita masukkan dulu IP switch layer 3 sebagai default gateway nantinya pada setiap VLAN. Oke, juga masukkan IP router address. Mungkin kita masukkan dulu IP untuk server. Port gateway kita masukkan IP yang sudah kita masukkan di switch layer 3 tadi. Kita lihat IP hyper address ini adalah IP dari server kosong. Karena nanti untuk VLAN 10 kita akan meminta bantuan server kosong agar untuk mendapatkan IP dari server 0 dan server 1 ini. Coba kita lihat apakah IP DHCP sudah masuk ke VLAN 10 dan VLAN 20.
kita lihat baik DHCP sudah berhasil untuk ke cicilan 10. Dan kita lihat yang cicilan 20 apakah juga sudah berhasil. Kemudian untuk list time untuk mahasiswa biasanya menggunakan pendapat sekitar 10 jam, karena di Cisco Packet Transfer kita tidak bisa mengaplikasikan list time, maka kita hanya melabelinya saja. Dan pada Cisco juga kita tidak bisa mengaplikasikan reservasi IP untuk printer. Seharusnya jika kita mengatur reservasi IP, printer ini akan mendapat IP yang sama. Misal kita mengatur agar printer ini selalu mendapatkan IP 192.168.20.3, maka ketika server mati, kemudian kita hidupkan kembali, dan di sini kita restart DHCP. Masih mendapat pengajian saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.